Ibu, saya share screen. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam doa bersama, di dalam pendalaman ataupun refleksi bersama, khususnya kita berbahagia karena dalam 2 hari ini, kemarin kita merayakan Pesta Salib Suci, hari ini kita merayakan eh, Maria Berduka. Kita ingin menjadikan dua peristiwa ini kesempatan untuk lebih mengerti, lebih mendalami iman kita, agar iman kita itu boleh kita resapkan di dalam kehidupan harian, agar iman dan hidup harian itu berjumpa, nyambung, ketemu, sehingga kita bisa menghidupinya seperti Bunda Maria, seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita mesti hidup, itu poin yang ingin saya sampaikan nanti sebagai rahmat yang kita mohon untuk perjumpaan kita. Saudari-saudaraku, saya ingin menyampaikan beberapa poin, yaitu poin pertama, siapa Bunda Maria dalam ajaran gereja. Kedua, nama Maria, lalu 7 duka Maria dan pesan untuk kita. Saya mulai dengan siapa Maria di dalam ajaran gereja. Kita semua sudah tahu, mungkin sudah hafal dogma-dogma tentang Bunda Maria. Yang pertama adalah Maria Bunda Allah, yang diproklamasikan pada Konsili Efesus tahun 431. Kemudian Maria selalu dan tetap rawan dalam Konsili Nikea pertama 325. Kemudian diteguhkan dalam konsili-konsili berikutnya, Konstantinopel, Efesus, Chalcedon, Konstantinopel kedua, dan juga Konsili Lateran. Kemudian Maria terkandung tanpa noda dosa, yang diproklamasikan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Kemudian Maria diangkat ke surga dengan segenap jiwa dan raganya oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 15 Agustus 1950. Saya tampilkan ini sebagai pengantar karena ingin mengungkapkan bahwa gereja mengenal Bunda Maria secara istimewa. Artinya, gereja memandang Maria dalam seluruh perjalanannya yang selalu terkait dengan Sang Putra, dan dia berpartisipasi di dalam penderitaan, di dalam kematian, di dalam kebangkitan, dan tentu hidup mulia di surga bersamanya. Ini begitu indah ajarannya, begitu luar biasa. Plus, kalau kita melihat litani Maria, ada cermin kekudusan, tahta kebijaksanaan, pohon sukacita, bejana rohani, bunga mawar yang gaib, benteng gading, rumah kencana, tabut perjanjian, pintu surga, bintang timur, dan seterusnya. Kita bisa menambahkan. Semua ini begitu indah, begitu luar biasa. Kita menjadi kagum akan dia, menjadi tahta kebijaksanaan.
selalu saya ingin ulangi lagi, selalu dikaitkan dengan Sang Putra. Dia adalah tahta kebijaksanaan, tempat duduk kebijaksanaan. Sang kebijaksanaan adalah Sang Putra. Semuanya terkait dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dogma tentang Maria dan juga nama Maria, litani nama Maria, seolah-olah semuanya itu serba indah semuanya. Seolah-olah kita ini gereja hanya menampilkan yang serba positif, yang serba membuat kita itu begitu terpesona. Namun gereja tidak hanya itu yang diajarkan dan diwartakan. Tetapi gereja melihat secara penuh, yaitu termasuk duka-dukanya. Nama Maria di dalam litani yang membuat kita kagum akan dirinya, akan imannya yang besar, juga dogma-dogma Maria yang mengakui, gereja mengakui bahwa Maria itu istimewa, juga di sisi yang lain supaya menjadi sungguh lengkap tentang siapa Maria bagi gereja, yaitu tentang dukanya, kedukaannya yang juga tercantum di dalam kitab suci, mendengar ramalan Simeon bahwa nanti eh, hatimu atau itu akan ditusuk oleh pedang, kan? Lalu mengungsi ke Mesir, mencari-cari Yesus di bait Allah. Lalu akhirnya berjumpa di jalan salib, bukan berjumpa di saat hal-hal yang serba indah, tapi berjumpa dengan putranya di jalan salib, menyaksikan penyaliban Tuhan, menerima Tuhan diturunkan dari salib sang putra, menerima jenazah putranya, dan kemudian memakamkan sang putra. Ini gambaran lengkap sekali tentang apa yang unggul dari Bunda Maria, apa yang kita kagumi dari Bunda Maria, pada saat yang sama juga apa yang sesungguhnya dialami oleh Bunda Maria. Kita berkali-kali mendoakan, mendaraskan doa Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kalau kita hanya berhenti di situ, atau mungkin kita lanjutkan, terpujilah engkau di antara wanita, itu dua frase itu sebenarnya sudah cukup untuk mengungkapkan siapa dia. Namun, pribadi yang salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, ternyata di dalam kehidupan hariannya yang dia alami bukan hanya yang serba positif, yang penuh rahmat, indah, luar biasa, menggembirakan, patut dibanggakan, tetapi juga yang pahit, getir, luka, duka, sengsara, dan kepahitan yang luar biasa yang beliau alami. Ini ingin saya tekankan, karena nanti dalam bagian terakhir saya akan sampaikan bagaimana kita sebenarnya mestinya mengikuti dan menghidupi iman kita sebagai orang Kristiani. Di dalam kitab suci ada kisah-kisah yang kita semua sudah tahu. Ya kan, tadi sudah saya sebut sekali dari Lukas misalnya, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kan? Lalu ketika dia mencari putranya di bait Allah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Dan ketika sudah mendengar jawaban sang putra dan ibunya Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
Dan kisah yang paling menegangkan, paling mungkin berat untuk dibayangkan, yaitu ketika dekat salib Yesus berdiri ibunya. Dekat salib Yesus berdiri ibunya. Saya berikan sedikit saja konteks dalam kehidupan kita. Saudari-saudaraku, siapa yang mau mendengar kata seperti yang diucapkan oleh Simeon itu? Hei ibu, hei bapak, nanti jiwamu akan ditembus dengan pedang. Padahal dikatakan sebelumnya, anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan, membangkitkan banyak orang. Kan begitu membanggakan, begitu luar biasa. Tapi malah dikatakan, suatu pedang akan menembus jiwamu. Siapa di antara kita yang mau mendengar itu? Seorang mengatakan, atau bagi kita yang mohon maaf, suka ramal-ramalan, mengatakan, nih, kamu suatu hari akan mengalami penderitaan yang berat. Tidak akan ada yang mau mendengar itu, atau tidak akan mau percaya bahwa itu akan terjadi. Saya dikasih Tuhan kok, saya doanya kuat kok, saya dekat dengan Bunda Maria kok, saya rajin ikut Ekaristi, saya dan seterusnya. Semua litani yang baik, semuanya itu, mosok saya akan menderita. Nah, tapi Bunda Maria mendengar itu. Yang kedua, berkaitan dengan relasi dengan Sang Putra. Siapa di antara kita, bagi Anda yang berkeluarga, yang mau disakiti oleh anak-anak kita? Siapa di antara kita yang tidak mengeluh kalau anak kita tidak benar atau cucu tidak hidup di jalan yang benar? Mungkin kita akan berteriak juga, mengapa engkau berbuat seperti itu pada kami? Salah kami apa? Kurang kami apa? Saya sudah lahirkan, saya sudah biayai, sudah rawat, sudah berikan yang terbaik. Salah kami itu apa? Bisa jadi seperti itu. Ya kan? Namun juga ditambahkan satu penghiburan bagi kita ketika ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Nah, apakah kita dalam pertanyaan-pertanyaan itu bisa juga bertanya, apakah aku juga mau menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya? Melihat mungkin entah anak-anak, melihat itu entah saudara, entah itu kenalan, sahabat, yang membuat kita sedih, yang membuat kita hancur, yang mungkin malah tidak menghormati kita, tidak menghargai kita, tidak berterima kasih pada kita. Segala hal yang buruk itu, apakah aku mau menyimpan semua perkara itu di dalam hati kita? Seperti Bunda Maria. Dan yang terakhir, dengan dekat salib berdiri ibunya. Ini sebuah kenyataan yang sangat berat. Yang mungkin tidak semua orang mampu melakukan itu. Kita mungkin sudah pingsan, tidak bisa berdiri lagi. Tapi Maria berdiri di dekat salib. Ini sebuah kenyataan sekaligus sebuah kekuatan bagi kita. Berdiri di dekat salib Sang Putra. Ini menjadi satu kabar yang bagi kita sekaligus mengingatkan dan sekaligus menghibur tentang siapa Bunda Maria itu. Mungkin Anda punya kisah-kisah kehidupan yang sangat berat, yang saya harus berdiri, harus tabah, harus kokoh, harus tangguh menghadapi penderitaan ini. Penderitaan yang mungkin orang lain tidak mampu untuk menanggungnya. Aku di dalam iman yang kuat seperti Bunda Maria berdiri tegak di depan, di samping, di hadapan penderitaan itu. Ini yang ingin kita renungkan di dalam hati kita. Kita juga diajak untuk belajar dari Santo Santa, orang-orang yang menjadi contoh, yang sudah dideklarasikan, dinyatakan, dikanonisasi menjadi santo atau santa. Kita ambil Santa Brigida dari Swedia, yang juga merenungkan tentang penderitaan Bunda Maria selalu di dalam kedekatannya dengan Sang Putra yang menderita. Maria berdiri
dekat dengan Sang Putra yang disalib, dia yang dilucuti dan ditelanjangi. Seperti apa rasanya? Punya anak dipermalukan, dicemooh, dan dihina. Dimahkotai duri, dan darah bercucuran dari kepalanya. Sangat mengerikan kalau kita bayangkan. Bunda Maria melihat itu, menyaksikan itu, dan berdiri di sampingnya. Kemudian berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tidak ada orang lain yang menolong. Mungkin sang bunda pun hanya bisa memandang dan menemani, tidak bisa menolong. Kecuali bapaknya sendiri. Yang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebuah penderitaan yang sangat-sangat dalam. Dan Maria turut merasakan itu. Dia mendengar putranya berteriak itu. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Rasanya ingin teriak. Rasanya tidak ada lagi yang bisa menolongku. Aku menderita sendirian. Rasanya sudah memuncak seluruh penderitaan itu. Berat rasanya hanya bisa berteriak kepada Allah Bapa saja. Satu-satunya yang bisa menolong kita. Dan Bunda Maria ada dalam situasi itu. Dan akhirnya wafat disalib. Sebuah kenyataan yang amat sangat memilukan. Sang putra yang harus disaksikan di saat-saat terakhir. Ini duka hati Maria di dalam kaitannya dengan sang putra yang menderita. Ini sebuah pelajaran bagi kita semua untuk selalu menghidupi apa saja yang kita alami bersama atau di dalam kesejajaran dengan penderitaan Sang Putra Tuhan Yesus. Seperti Bunda Maria. Tidak pernah memisahkan apapun yang baik ataupun yang buruk, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sedih, selalu didekatkan dengan penderitaan Tuhan. Seperti dua pesta ini. Pesta salib suci kemarin dan pesta Maria berduka hari ini. Didekatkan. Karena itu sebenarnya yang menjadi inti pesan bagi kita semua. Untuk selalu mendekatkan hidup kita dengan apa yang dialami oleh Sang Putra Tuhan sendiri. Saudari-saudaraku, Santa Brigita menerima janji dari Bunda Maria. Dikatakan kalau kita semua punya devosi kuat akan duka Maria, merenungkan kedukaan Maria, yang selalu saya katakan lagi, kedukaan Maria itu selalu dihubungkan, selalu ada berdampingan dengan kedukaan Tuhan Yesus, tidak pernah terpisah. Maka kita akan menerima anugerah damai. Keluarga makan dianugerahi damai. Akan dicerahkan di dalam kehidupan ini. Akan dihibur dalam kepedihan. Dan disertai dalam pekerjaan dan karya hidup sehari-hari. Dan akan menerima apa yang mereka mohon, asal tidak bertentangan dengan kehendak ilahi untuk penyucian jiwa-jiwa. Mereka akan dikuatkan dalam pertempuran rohani melawan si jahat dan akan dilindungi. Dan akan dibantu di saat ajal mereka yang melihat wajah Sang Bunda. Saudari-saudaraku, inilah janji yang diberikan melalui Santa Brigita. Diberi damai, dicerahkan, dihibur, disertai, menerima rahmat, dikuatkan dan dilindungi, dan dibantu. Betapa banyak dalam perjalanan pengalaman kehidupan kita mengalami saat-saat berat. Kadangkala kebingungan. Kadangkala tidak tahu lagi jalan mana yang harus kutempuh. Ayo kita mendekatkan diri
pada duka Bunda Maria, agar kita diberi pencerahan, agar kita disertai dan dihibur dalam masa-masa sulit. Dan juga bagi kita yang punya kekuatan batin yang kuat, punya iman yang teguh, sebenarnya kehidupan harian kita itu hampir setiap hari selalu menjadi ajang pertempuran melawan si jahat. Si jahat itu tidak senang kalau kita itu hidup dalam damai. Tidak senang kalau kita itu hidupnya penuh sukacita. Tidak senang kalau hidup kita itu dekat dengan Tuhan. Apalagi dekat dengan Bunda Maria dalam penderitaan kita. Kita dihajar, dicobai setiap hari. Tapi jangan lupa kita akan dikuatkan dan dilindungi. Ya kan? Sejahat apapun situasi kehidupan kita, seberat apapun yang harus kita alami, bahkan juga godaan sebesar apapun si jahat itu, jika kita benar-benar berpegang teguh, duduk dekat dengan Bunda Maria, kita akan dilindungi dan dikuatkan. Tidak usah takut, meskipun kadang kita gemetar. Tidak usah gelisah, meskipun kadang kita merasa sungguh-sungguh cemas dalam kehidupan. Bisa nggak aku ya? Kuat nggak aku ya? Kita akan dihibur dan dikuatkan. Dan kita mendapatkan penghiburan dan sukacita abadi. Ini semuanya janjinya, kata-kata yang saya beri warna berbeda itu sebenarnya berkaitan dengan hati kita. Tidak ada satupun yang dikaitkan dengan, mohon maaf, apa yang akan kita terima dalam hal duniawi. Tapi itu berkaitan dengan hati kita. Santa Elizabeth dari Hungaria, ini pribadi yang berikutnya yang saya tampilkan. Dia juga memberikan ajakan, dia sendiri melakukan untuk merenungkan kedukaan Bunda Maria. Barang siapa merenungkan duka Maria, Santa Elizabeth dari Hungaria mengatakan akan menerima segala rahmat yang dimohonkan dalam hidupnya. Tinggal kita tanya, rahmat apa sih yang kumohon? Mohonkan dengan sangat. Tuhan, kuatkan aku dalam penderitaan ini. Mohonkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, apakah aku kuat, aku gentar, aku berikan aku kekuatan. Mohonkan kekuatan itu dan akan diberikan. Akan menerima anugerah pertobatan sejati di saat ajalnya. Saudari-saudaraku, berapa banyak orang yang gundah, gelisah pada saat-saat ajal. Tetapi juga kita mungkin pernah menjadi saksi orang-orang yang bisa meninggal dengan sangat-sangat nyaman. Patut disyukuri jika kita pernah menyaksikannya. Entah saudara, keluarga, atau siapa, begitu mudahnya. Pasti dalam hidupnya dia adalah seorang pendoa. Dia menerima anugerah pertobatan. Bertobat yang sesungguhnya sehingga bisa mengatakan, Tuhan, aku sudah siap. Aku ingin menikmati hidup abadi bersamamu. Nah, itu damai sekali. Maka menjadi mudah karena dia punya pertobatan yang sejati. Yaitu kembali kepada Allah. Itu pertobatan yang sejati. Akan dilindungi dari kegundahan dan khususnya di saat menjelang ajal itu. Akan bersatu dengan Kristus dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Bukan hanya bersatu dengan Kristus dalam sengsara atau wafat, tapi juga dalam kebangkitannya. Itulah yang disampaikan. Para santo-santa, orang-orang kudus itu sudah memberikan kesaksiannya. Dan kita tinggal terima dan kita ingin hidupi sama seperti mereka. Juga yang terakhir tentang seorang dari Rwanda, dari Afrika, negara di Afrika, namanya Marie Claire Mukangango. Itu yang salah satu dari 3 gadis penerima penampakan Bunda Maria di Kibeho di Rwanda, yang mengajari Rosario 7 duka dan untuk undangan untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Bunda Maria berjanji
dengan mengatakan untuk memberikan kekuatan untuk bertobat. Mungkin bahasa ini susah dimengerti. Kadangkala kita harus jujur, bertobat itu susah sekali. Mengubah diri itu susah sekali. Kita sudah pernah berjanji, nanti saya akan puasa supaya saya bisa bertobat. Tapi ternyata gagal lagi. Kita minta pokoknya tobat, aku sudah tobat. Nggak mau lagi, saya ingin hidup yang lebih baik. Jatuh lagi. Nah, bagi siapapun yang kuat dalam berdoa rosario 7 duka, akan mendapatkan kekuatan untuk bertobat. Mungkin akan heran, kok bisa ya? Aku berubah ya? Kok bisa ya? Aku tidak lagi seperti dulu ya? Padahal semua orang mengatakan, nah, kamu itu parah, kamu tidak mendengarkan kami, kamu tidak mau berubah, kamu tidak mau berkembang, kamu tidak mau bertobat. Tapi ternyata dengan kekuatan doa itu, lalu kita menjadi bisa bertobat. Mungkin kita sendiri heran. Maka itu yang dikatakan sebagai rahmat, kekuatan untuk bertobat. Di samping juga rahmat-rahmat yang lain. Ini para orang-orang kudus yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menyatukan diri dengan Bunda Maria yang berduka, sehingga kita bisa lebih dekat dengan Kristus yang berduka. Maka pesan untuk kita semua, marilah saudari-saudaraku beriman secara benar. Beriman secara benar. Kita berdoa, kita hidup, kita beriman, itu seperti Bunda Maria. Untuk mengejar kedamaian hati, untuk memohon kekuatan dan ketabahan, agar kita benar-benar hidup seperti Bunda Maria. Lalu saya tambahkan, dikaruniai artinya kuat dan tabah dalam duka dan derita. Doa salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Diberi rahmat. Orang yang penuh rahmat adalah orang yang kuat dan tabah dalam duka. Mungkin di situ saya berikan tambahan kecil. Kadangkala kita membayangkan, Tuhan, jauhkan aku dari segala penderitaan. Tuhan, jauhkan aku dari segala yang membuat aku menjadi sedih, membuat cemas dan sebagainya. Tidak, justru dalam kecemasan, dalam penderitaan, dalam situasi yang sangat-sangat berat, hampir tak tertanggungkan, kalau kita boleh dekat dengan Bunda Maria yang berduka, kita akan kuat dan tabah. Bukan objeknya yang dimohonkan untuk disingkirkan, yaitu bukan deritanya yang disingkirkan, tetapi dirinya yang dikuatkan dan makin tabah dalam situasi apapun. Seperti Bunda Maria yang bisa berdiri di samping putranya yang disalib. Saya garis bawahi kata berdiri. Anda bisa bayangkan dalam doa Anda, berdiri tegak di dalam penderitaan. Kemudian rahmat utama adalah pertobatan. Sudah tadi saya garis bawahi tentang pertobatan itu bisa bertobat menjadi lebih baik. Ya kan? Itu tidak mudah. Banyak orang yang sulit bertobat. Tidak perlu saya ulangi lagi. Tetapi itu rahmat yang utama, yang paling besar mungkin boleh kita katakan. Bisa bertobat itu. Bisa membelokkan jalan mengarah kepada Tuhan. Itu bertobat. Bukan seperti yang diminta oleh anak-anak dunia. Kita kadangkala meminta aneka macam hal yang sebenarnya itu hanya permintaan-permintaan amat sangat duniawi. Memang kita duniawi, kita perlu rezeki, kita perlu kenyamanan, kita perlu keselamatan, kita perlu perlindungan dan sebagainya. Benar sekali. Tetapi mohonkan rahmat yang paling utama, pertobatan. Bertobat. Kalau kita mengalami sesuatu yang harus diubah dalam hidup ini, Tuhan berikan aku, Bunda Maria tolonglah aku agar aku bisa bertobat.
Lalu pengetahuan terdalam akan mengenal adalah mengenal misteri Allah. Ini sebuah perjalanan yang luar biasa, bisa kita kita telusuri terus, perjalanan untuk makin masuk di dalam misteri Allah. Kita bisa menggunakan pertanyaan pertama, mengapa? Mengapa ya Tuhan begitu baik padaku? Mengapa ya Tuhan menolong aku? Mengapa ya Tuhan memberikan kesempatan aku untuk hidup? Mengapa ya, dan seterusnya. Nah, itu menuntun kita untuk makin dalam mengerti misteri Allah. Semuanya pasti akan diarahkan untuk kebaikan kita, meskipun jalannya tidak mudah. Seperti Bunda Maria, jika dia tidak setia, dia menyerah, maka dia tidak akan digelari seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebagai Bunda Allah, sebagai yang dikandung tanpa noda dan seterusnya. Tidak akan gereja mengakui kalau dia menyerah. Dia terus makin dalam mengenal misteri Allah. Allah itu sebenarnya maunya apa? Allah itu sebenarnya ingin apa dari aku? Itu terus kita perdalam, semakin lama makin dalam mengerti. Dan permohonan pribadi kita adalah dibebaskan dari kegundahan di saat ajal untuk menyambut hidup abadi seperti Bunda Maria. Saudara-saudaraku, ini bukan untuk menakut-nakuti kita, apalagi untuk memikirkan kematian. Seperti kata banyak orang, Allah, Anda itu beriman karena takut mati. Justru keliru. Justru kita beriman teguh membuat kita ini menjadi berani berani hidup, dan juga berani mati. Karena kita tidak takut lagi. Itulah rahasia jika kita benar-benar beriman. Kita tidak takut, tetapi kita malah menjadi berani mengatakan, Tuhan, aku hidup juga dalam penyertaan-Mu. Seandainya aku seperti Santo Paulus, jika aku harus mati pun, aku akan bersamamu. Maka nggak takut lagi. Maka keliru jika orang mengkritik atau mencombongkan kita, beriman karena Anda takut mati. Bukan. Sama sekali keliru kalau itu yang dipahami. Justru kita menjadi lebih tenang dalam hidup, kita menjadi lebih kuat dalam hidup, dan kita pada saat ajalnya datang entah kapan, kita bisa menyambut dengan sukacita karena nanti akan hidup abadi seperti Bunda Maria. Maka bersukacitalah, Bunda Allah yang penuh duka, ubahlah duka-duka kami menjadi sukacita, dan lembutkanlah hati orang-orang yang jahat. Ini doa singkat yang ingin Anda semua, jika berkenan, boleh doakan setiap hari. Ya kan? Bersukacitalah, Bunda Allah yang penuh duka, ubahlah duka-duka kami menjadi sukacita, dan lembutkanlah hati orang-orang yang jahat. Siapapun bisa kita doakan, khususnya yang jahat, agar hatinya lembut. Nanti kita akan lembut, kita akan menjadi penuh sukacita, dan kita sekaligus mendoakan orang lain juga. Terima kasih banyak.